Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai parameter statistik. Kami yang beranggotakan, yang pertama, Nurisma Siti Yuniar, NIM K2318052, Renaldi Chandra Kurnia, NIM K2318053, dan Restu Hidayat, NIM K2318054. Pada materi kali ini, kita akan menjelaskan bagaimana penentuan parameter alfa dan beta yang terdapat dalam fungsi distribusi Maxwell-Boltzmann. Yang pertama yaitu parameter beta. Bagaimana menentukan parameter beta? Dari dua pengali Lagrange dari alfa dan beta untuk mengakomodasi syarat bahwa jumlah sistem dan energi assembly harus konstan. Dari persamaan 2.11 yaitu NS sama dengan GS E pangkat alfa plus beta E. Secara fisis, kita meyakini bahwa tidak mungkin ada sistem yang memiliki energi tak berhingga. Oleh karena itu, jika ES mendekati tak hingga, maka haruslah NS mendekati 0. Ini hanya mungkin dipenuhi jika parameter beta bernilai negatif. Berdasarkan gambar yang terlampir, dua buah assembly terisolasi digabung setelah membuka masing-masing satu sisinya. Pada batas dua assembly diizinkan pertukaran energi, tapi tidak diizinkan pertukaran partikel. Selanjutnya, karena assembly gabungan terisolasi dari lingkungan, maka pertukaran energi antar dua assembly awal tidak mengubah energi total assembly gabungan. Dengan persyaratan di atas, kita dapat memperoleh persamaan yang pertama, Ni sama dengan, itu dari N1 sama dengan sigma S, N1S itu sama dengan konstan. Kemudian untuk N2 sama dengan sigma S, N2S yaitu bernilai konstan. Kemudian untuk U adalah gabungan dari U1 ditambah U2 yaitu sigma S, N1S ditambah E1S ditambah sigma S, N2S ditambah E2S bernilai konstan. Kemudian dari persamaan ketiga di atas, kita nyatakan dalam bentuk diferensial. Diperoleh stigma N1 sama dengan sigma S, stigma N1S bernilai 0. Kemudian stigma N2 sama dengan sigma S, stigma N2S bernilai 0. Kemudian untuk stigma gabungan U sama dengan sigma S, E1S, stigma N1S ditambah sigma S, E2S, stigma N2S sama dengan 0. Kemudian, sebelum kedua assembly digabung, jumlah penyusunan sistem pada keadaan-keadaan energi di masing-masing assembly memenuhi W1 dan W2, di mana nilai W1 adalah N1 faktorial dikalikan dengan G1S N1S per N1S faktorial. Kemudian untuk nilai W2 sama dengan N2 faktorial dikali dengan Pi2 dikalikan dengan G2S pangkat N2S dibagi dengan N2S faktorial. Selanjutnya untuk gabungan dari W1, gabungan dari W adalah W1 ditambah dengan W2 apabila dalam bentuk logaritma, yaitu diperoleh ln W sama dengan ln W1 ditambah ln W2. Dengan memperhatikan persamaan di atas tadi 4.4 sampai dengan 4.6, maka diperoleh persamaan stigma ln W ditambah alfa 1 dikali stigma N1 ditambah alfa 2 kali stigma N2 ditambah dengan beta dikali stigma N, itu bernilai 0. Dengan menggunakan persamaan 4.9, maka diperoleh stigma ln W sama dengan stigma ln W1 ditambah stigma ln W2 sama dengan sigma S dikali do ln W1 ditambah do N2S stigma N1S ditambah dengan sigma S dikali dengan do ln W2 dibagi dengan do N2S dikali stigma N2S. Kemudian persamaan 4.4, 4.5
4.6 dan 4.11 disubstitusikan ke 4.10. Kemudian kita peroleh persamaan tersebut, sigma dolen W1 dibagi dolen 1S dikali sigma N1S ditambah sigma S dolen W2 dibagi dengan do N2S dikali sigma N2S ditambah alfa 1 dikali sigma S dikali sigma S dikali sigma N1S ditambah dengan A2 sigma 2 sigma N2S ditambah beta dikali sigma S dikali E1S dikali sigma N1S ditambah sigma S dikali E2S dikali sigma N2S. Itu diperoleh sama dengan 0. Kemudian persamaan tersebut disederhanakan menjadi sigma S dikalikan dolen W2 dolen W1 dibagi do N1S ditambah alfa 1 ditambah beta dikali E1S kemudian dikalikan dengan sigma 1S ditambah dengan sigma S dikali dolen W2 per dol N2S ditambah alfa 2 ditambah beta dikali E2S dikali sigma 2S sama dengan 0. Agar persamaan tersebut selalu terpenuhi untuk variasi sigma N1S dan sigma N2S berapapun, maka suku dalam kurung harus 0. Atau kita peroleh dolen W2 per do N1S ditambah alfa 1 plus beta E1S sama dengan 0. Kemudian diperoleh lagi dolen W2 dibagi do N2S ditambah alfa 2 ditambah beta E2S sama dengan 0. Dari persamaan di atas, itu kita ketahui bahwa keduanya mengandung beta yang sama. Ini mengisyaratkan bahwa jika beta merupakan fungsi parameter termodinamika, maka parameter yang menentukan beta haruslah yang tidak berubah sebelum dan sesudah dua asembli digabung. Parameter tersebut hanyalah suhu. Sebelum dan sesudah dua asembli digabung, suhunya sama. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa beta hanya merupakan fungsi suhu atau kita peroleh beta sama dengan beta dikali dengan T atau dikali dengan suhu. Selanjutnya, untuk bagaimana ketergantungan beta dengan suhu akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baiklah, untuk yang kedua yaitu bergantungnya parameter beta pada suhu. Bagaimana kebergantungan beta pada suhu? Energi dalam yang dimiliki assembly adalah U. Jika ke dalam assembly diberikan tambahan kalor dq, maka kalor akan mengubah energi dalam assembly dan melakukan kerja pada assembly tersebut. Hubungan antara perubahan energi dalam, kalor yang diberikan, dan kerja yang dilakukan memenuhi hukum dua termodinamika, yaitu dU sama dengan dq per dW. Dengan menggunakan definisi dW sama dengan min PdV, maka dU sama dengan dq min PdV, persamaan 4.16. Karena ada kemungkinan volume assembly berubah ketika menyerap kalor, maka tingkat energi dalam assembly juga mungkin berubah. Akibatnya, energi rata-rata sistem dalam satu kelompok energi, yaitu mungkin berubah, sehingga secara umum terpenuhi ES, delta ES tidak sama dengan 0. Dengan demikian, mengingat U sama dengan sigma S NS ES, maka secara umum dalam bentuk diferensial dari U adalah delta U sama dengan sigma SES delta NS plus sigma NS delta ES. Persamaan 4.17. Korelasi antara persamaan 4.16 dan 4.17 adalah suku pertama pada persamaan 4.17 merupakan kontribusi dari pemberian kalor, yaitu sigma ES delta NS sama dengan delta Q. Pertama 4.16.
Kemudian untuk suku kedua pada persamaan 4.17 merupakan kontribusi dari perubahan volume assembly sigma ns delta ES sama dengan min PDV persamaan 4.19. Jika kita menganggap bahwa dinding assembly sangat tegar sehingga tidak terjadi perubahan volume pada saat penyerapan kalor delta Q, maka delta U sama dengan delta Q persamaan 4.20. Dengan demikian, syarat konfigurasi dengan probabilitas maksimum menjadi delta ln W plus alpha delta N plus beta delta Q sama dengan 0 persamaan 4.21. Untuk assembly yang terisolasi, jumlah sistem tidak berubah sehingga delta N sama dengan 0. Akibat dari perbatasan tersebut, maka persamaan 4.21 menjadi delta ln W plus beta delta Q sama dengan 0 atau delta ln W sama dengan min beta delta Q persamaan 4.22. Ln W merupakan sebuah fungsi sehingga delta ln W merupakan diferensial sejati, tetapi delta Q bukan merupakan diferensial sejati. Tampak bahwa ruas kiri dan kanan persamaan 4.22 tidak konsisten. Agar konsisten, maka ruas kanan pun harus merupakan diferensial sejati. Delta Q bisa diubah menjadi diferensial sejati jika dibagi dengan suhu. Jadi, walaupun delta Q bukan diferensial sejati, tetapi delta Q per T merupakan diferensial sejati. Agar ruas kanan persamaan 4.22 menjadi diferensial sejati, maka haruslah beta alpha per T, dan karena kita menunjukkan bahwa beta berharga negatif, maka bentuk umum beta sebagai fungsi suhu menjadi beta sama dengan min 1 per kT persamaan 4.23. Dengan sebuah konstanta, nanti akan kita buktikan bahwa K tidak lain daripada konstanta Boltzmann. Selanjutnya yang ketiga yaitu menentukan beta dari energi rata-rata. Menentukan parameter beta adalah menggunakan konsep energi rata-rata yang diturunkan menggunakan teori kinetik gas ideal. Satu atom atau molekul gas yang hanya melakukan gerak translasi dalam 3 arah koordinat ruang memiliki energi kinetik rata-rata. E akan sama dengan 3/2 kT, di mana dengan T yaitu suhu mutlak dan K merupakan konstanta Boltzmann. Kemudian, turunan jumlah partikel yang berada dalam jangkauan energi antara E sampai E plus DE adalah NE/DE sama dengan 2pi VB, 2m pangkat 3/2, E pangkat alfa plus beta E pangkat setengah DE. Energi rata-rata partikel dinyatakan dalam bentuk E sama dengan integral 0 sampai dengan tak hingga ENE/DE per integral 0 sampai dengan tak hingga NE/DE. Selanjutnya kita masukkan integral 0 sampai dengan tak hingga E kali 2pi VB 2m pangkat 3/2 E pangkat alfa plus beta E sama E pangkat setengah DE per integral 0 sampai dengan tak hingga 2pi VB 2m pangkat 3/2 E pangkat alfa plus beta E pangkat setengah DE. Selanjutnya menjadi 2pi VB 2m pangkat 3/2 E pangkat alfa integral 0 sampai dengan tak hingga E pangkat beta E pangkat 3/2 DE per 2pi VB 2m pangkat 3/2 E pangkat alfa 0 integral 0 sampai dengan tak hingga E pangkat beta E pangkat setengah DE. Sehingga disederhanakan menjadi integral 0 sampai dengan tak hingga E pangkat beta E pangkat 3/2 DE
per integral 0 sampai dengan tak hingga E pangkat beta E pangkat setengah DE. Kita tuliskan menjadi persamaan 4.25. Selanjutnya yaitu kita memisalkan E pangkat beta E DE sama dengan DX. Kita tulis sebagai persamaan 4.26. Selanjutnya E pangkat 3/2 kita misalkan sama dengan Y, dimana kita tuliskan menjadi persamaan 4.26b. Persamaan 4.26a kita integralkan sehingga diperoleh X sama dengan 1/beta E pangkat beta E. Kemudian untuk persamaan 4.26b kita turunkan, maka diperoleh DY akan sama dengan 3/2 E pangkat 3/2 DE. Selanjutnya menggunakan aturan rantai untuk integral Y dx akan sama dengan XY min integral X dy. Untuk pembilang pada persamaan sebelumnya, yaitu pada persamaan 4.26. Maaf, mungkin yang dimaksud di sini 4.25. Kemudian integral 0 sampai dengan tak hingga E pangkat beta E pangkat 3/2 DE akan sama dengan, dalam kurung siku, 1/beta E pangkat beta E pangkat 3/2 0 sampai dengan tak hingga min integral 0 sampai dengan tak hingga 1/beta E pangkat beta E dikali 3/2 E pangkat setengah DE. Kemudian akan menjadi dalam kurung siku 1/beta E pangkat beta kali tak hingga pangkat 3/2 min 1/beta E pangkat beta kali 0 kali 0 pangkat 3/2 min 3/2 beta integral 0 sampai dengan tak hingga E pangkat beta E pangkat setengah DE. Kita tuliskan ini menjadi persamaan 4.27. Nah, karena beta negatif, maka E pangkat beta kali tak hingga akan mendekati 0 dan menuju 0 lebih cepat daripada membesarnya tak hingga pangkat 3/2. Sehingga pada perkalian E pangkat beta kali tak hingga pangkat 3/2 akan mendekati 0. Dengan sifat ini, maka suku pertama di sisi kanan pada persamaan 4.27 yang berada dalam kurung siku nilainya 0. Dan integral pembilang di persamaan 4.25 akan menjadi integral 0 pangkat sampai dengan tak hingga E pangkat beta E pangkat 3/2 DE akan sama dengan min 3/2 beta integral 0 sampai dengan tak hingga E pangkat beta E pangkat setengah DE. Kita tuliskan ini dalam persamaan 4.28. Selanjutnya yaitu kita mensubstitusikan persamaan 4.28 ke dalam persamaan 4.25. Didapatkan energi rata-rata sistem menjadi E akan sama dengan integral 0 sampai dengan tak hingga E pangkat beta E pangkat 3/2 DE per integral 0 sampai dengan tak hingga E pangkat beta E pangkat setengah DE. Nah, begitu selanjutnya sampai ditemukan E pangkat 3/2 beta. Karena energi rata-rata ini harus sama dengan 2kT/2, maka min 3/2 beta sama dengan 2kT/2. Sehingga diperoleh ungkapan untuk beta, yaitu beta sama dengan min 1/kT. Nah, dari persamaan ini membuktikan bahwa K benar-benar merupakan konstanta Boltzmann karena berasal dari ungkapan energi rata-rata sistem. Oke, selanjutnya untuk yang keempat yaitu menentukan parameter alfa. Menentukan parameter pengali Lagrange alfa dengan menghubungkan persamaan Ns sama dengan Gs eksponensial pangkat alfa plus beta Es. Kemudian dilakukan penjumlahan untuk semua nilai S yang mungkin. Sigma Ns sama dengan sigma Gs eksponensial pangkat alfa plus beta Es sama dengan E alfa sigma Gs eksponensial pangkat beta Es. Penjumlahan di ruas kiri adalah jumlah total sistem. Jadi N sama dengan eksponensial pangkat alfa sigma Gs
eksponensial pangkat beta ES. Persamaan 4.27. Ganti dengan bentuk kontinu yang diberikan oleh persamaan 3.13. Penjumlahan selanjutnya diganti dengan integral pada semua jangkau energi yang mungkin, yaitu dari GS E sama dengan 0 sampai E sama dengan tak terhingga. Bentuk integral yang dimaksud adalah N sama dengan eksponensial pangkat alfa integral 0 sampai tak terhingga 2pi VB 2M pangkat 3/2 dikali E beta pangkat beta E dikali E pangkat setengah DE sama dengan 2pi VB 2M pangkat 3/2 kali E eksponensial pangkat alfa dikali integral 0 sampai tak terhingga E pangkat beta E kali E pangkat setengah DE persamaan 4.30. Untuk menyelesaikan integral 4.30 mendefinisikan beta E sama dengan min Y, sehingga E sama dengan min Y per beta, DE sama dengan min 1 per beta DY, dan E pangkat setengah sama dengan min Y per beta pangkat setengah sama dengan min 1 per beta pangkat setengah Y dikali Y pangkat setengah. Kemudian dari masing-masing tersebut disubstitusikan, maka suku integral di ruas kanan persamaan 4.30 menjadi integral 0 sampai tak terhingga dikali E pangkat eksponensial pangkat beta E pangkat setengah DE sama dengan integral 0 sampai tak terhingga E min Y dikali min 1 per beta pangkat setengah dikali Y pangkat setengah dikali min 1 per beta DY sama dengan min 1 per beta pangkat 3/2 integral 0 sampai tak terhingga E eksponensial pangkat min Y kali Y pangkat setengah DY sama dengan min 1 per beta pangkat 3/2 gamma 3/2 fungsi gamma 3/2. Karena nilai fungsi gamma 3/2 itu sama dengan pi per 2, maka persamaan di atas menjadi integral 0 sampai tak terhingga E pangkat beta E kali E pangkat setengah DE sama dengan min 1 per beta dikali pangkat 3/2 kali 1 per pi per 2 persamaan 4.32. Kemudian substitusikan persamaan 4.32 ke dalam persamaan 4.30, maka menjadi N sama dengan 2pi V dikali 2M pangkat 3/2 eksponensial pangkat alfa dikali min 1 per beta pangkat 3/2 dikali akar pi per 2 persamaan 4.33. Terus kemudian memasukkan nilai beta, yaitu beta sama dengan min 1 per KT, maka N sama dengan 2pi V dikali 2M pangkat 3/2 dikali E pangkat eksponensial pangkat alfa dikali KT pangkat 3/2 dikali pi akar pi per 2 sama dengan VB 2pi MKT pangkat 3/2 kali eksponensial pangkat alfa, sehingga parameter alfa sama dengan eksponensial alfa sama dengan N per VB kali 2pi MKT pangkat 3/2, atau alfa sama dengan ln N per VB
kali 2 pi MKT pangkat 3/2.